Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya, Fajar Wulan Saputra, masih di pelajaran AIJ ya, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Oke, sekarang kita sudah masuk di KD 4, yaitu tentang mengevaluasi routing statis. Oke, kita langsung masuk ke materinya saja. Oke, ini adalah indikatornya. Yang pertama, siswa mampu menganalisis konfigurasi routing statis. Yang kedua, siswa mampu mengetahui konfigurasi routing statis satu hop. Siswa mampu menangani konfigurasi routing statis 2 hop. Tujuannya adalah siswa dapat menganalisis konfigurasi dari routing statis. Yang kedua, siswa dapat mengetahui konfigurasi routing statis satu hop dan siswa dapat menangani konfigurasi routing statis 2 hop. Untuk alat dan bahan dengan modul dan juga laptop. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada routing statis atau routing statik. Routing statik adalah salah satu metode routing di mana administrator secara manual memasukkan rute-rute ke dalam tabel routing device lewat konfigurasi file yang di-load ketika device dinyalakan. Karena dimasukkan secara manual oleh administrator, maka rute-rute ini tidak berubah setelah dikonfigurasi, kecuali admin mengubah rute tersebut. Karena itu, metode routing ini disebut routing statis. Routing statis adalah bentuk paling sederhana dari routing. Routing statis digunakan ketika hanya memiliki sedikit router yang dikonfigurasi. Misal jumlah kurang dari 5 router. Dan dilakukan ketika konfigurasi jaringan tidak banyak berubah dari awal. Static routing juga cenderung pasif, sehingga ketika terjadi kerusakan rute, maka admin harus secara manual mengkonfigurasi ulang dan membetulkan secara konektivitas yang hilang. Salah satu sifat dari static routing adalah router yang menggunakan static routing tidak akan saling menukar informasi routing antara router sehingga mengurangi overhead atau CPU RAM dan menghemat bandwidth. Static routing mempunyai prioritas dibanding dengan routing dinamis. Yang pertama ada kelebihan routing statis. Yang pertama adalah meringankan kerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Routing lebih statis ya. Routing statis lebih aman. Lalu ada administrator bebas menentukan jalur jaringan. Kekurangan routing statis, yang pertama ada network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Hanya bisa untuk jaringan berskala kecil, konfigurasi lebih rumit, apalagi kalau banyak komponen atau komputer yang terhubung. Membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Lalu ketiga ada cara kerja static routing. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing. Artinya, router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network, ataukah berbeda dari network yang berbeda. Jika paket-paket yang ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditunjukkan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Cara kerja static router dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing static digunakan untuk melewatkan paket data. Ini adalah contoh dari routing statik 2 mikrotik. Ya. Pada gambar di atas, terdapat 3 jaringan yang dihubungkan dengan 2 buah router. Router 1 memiliki jaringan 10.11.12.0/8, sedangkan router 2 memiliki jaringan 192.168.1.0/24. Kedua router ini dihubungkan dengan jaringan 172.16.1.0/16 yang dihubungkan pada interface Ether 1 pada masing-masing router.
Pada saat router 1 akan menuju ke jaringan 192.168.1.0/24, maka router 1 menggunakan IP address 172.16.2.1.2. Pada router 2 sebagai gateway atau next hop menggunakan IP address 172.16.1.2 adalah alamat IP pada interface Ether 2 pada router 2. Agar router 1 dapat menjangkau jaringan 192.168.1.0/24, maka informasi router pada router 1 yang dimasukkan ke dalam tabel routing adalah destination address ya, 192.168.1.0/24 dan gateway 172.168.1.2. Masukkan entry pada tabel routing inilah yang dipakai router 1 untuk menuju 192.168.1.0/24. Oke, sedangkan router 2 akan menuju ke jaringan 10.11.12.0/8. Maka router 2 menggunakan IP address 172.16.1.1 pada router 1 sebagai gateway atau next hop. IP address 172.16.1.1 adalah alamat IP pada interface Ethernet 2 pada router R1 agar router 2 dapat menjangkau jangkauan 10.11.12.0/8. Maka informasi router pada router 2 yang dimasukkan ke tabel routing adalah destination address 10.11.12.0/8 dan gateway 172.16.1.1. Masukkan entry pada tabel routing inilah yang dipakai router 2 untuk menuju jaringan 10.11.12.0/8. 4. Perintah dasar routing statik. Dari berbagai jenis router yang dipakai, dalam jaringan internetwork, ada dua cara mengkonfigurasi routing statik pada router tersebut. Pertama, mengkonfigurasi router sebagai graphic user interface, yaitu dengan cara memasukkan ke table routing berdasarkan menu-menu yang tersedia pada program aplikasi router, misalnya Winbox, web browser, dan sebagainya. Kedua, mengkonfigurasi router berbasis command line interface, yaitu dengan cara menuliskan perintah-perintah tertentu melalui program konsol atau shell yang terhubung dengan router, misalnya program telnet, PuTTY, SSH, atau serial konsol router tersebut. MikroTik adalah salah satu contoh router buatan perusahaan MikroTik Tilks yang berasal dari negara Latvia. MikroTilks merupakan produsen software dan hardware router. MikroTik ada dua jenis MikroTik yang bisa digunakan untuk router, yaitu pertama, MikroTik Router OS adalah sebuah software yang berfungsi mengubah PC atau komputer menjadi sebuah router. Pada dasarnya, Router OS merupakan sistem operasi MikroTik Router Band yang berbasis kernel Linux. Kedua, MikroTik Router Board adalah jenis router hardware yang sudah terinstall Router OS di dalamnya. 5. Aturan-aturan pada routing statis. Informasi dalam tabel routing pada routing status berupa baris-baris network address yang disebut entry root atau bisa disingkat rute dalam konfigurasi routing statis. Harus memuat 3 masukan atau informasi, yaitu alamat jaringan yang merupakan jaringan yang akan disetujui. 2. Subnet mask dari jaringan yang akan disetujui atau bisa cukup dituliskan prefix dari subnet mask tersebut. 3. Gateway atau next hop yang merupakan IP address yang memberitahukan kepada router tentang bagaimana mencapai jaringan tujuan. Di dalam hal ini, next merupakan IP address dari router yang terhubung yang dapat digunakan untuk mencapai jaringan tujuan atau suatu gateway menuju jaringan internet. Lalu yang B ada prosedur dan teknik konfigurasi routing statis. Yang pertama, konfigurasi routing statis satu hop. Langkah pertama, susun dan tentukan IP dari device yang akan digunakan. Terlihat pada gambar di bawah, konfigurasi belum dilakukan karena kabel yang menghubungkan device belum berwarna hijau. Langkah kedua, konfigurasi device-nya. Kamu bisa memulai konfigurasi dari device yang mana saja. Di sini, saya memulai dari router, konfigurasi router statis. Ya. Yang pertama, nih, konfigurasi router ya, melalui caranya itu, klik pada router, masuk ke tab config, lalu klik face Ethernet kosong, masukkan IP-nya dan centang on. Kedua, caranya yaitu klik router, masuk tab config, lalu klik face Ethernet 1, masukkan IP-nya dan centang on. Lalu konfigurasi di klien.
Caranya, klik client ya atau PC, masuk ke tab desktop, klik IP konfigurasi, lalu konfigurasi routernya seperti berikut. Ya. Disamakan saja. Lalu konfigurasi klien lainnya seperti di atas dengan memasukkan IP yang telah ditentukan masing-masing. Langkah ketiga, lakukan tes setelah konfigurasi selesai dilakukan. Coba tes apakah semua device sudah terkoneksi dengan benar atau belum. Tes ping, klik client, masuk tab desktop, lalu ping IP. Jika berhasil, maka hasilnya akan replay. Tes ping klien 1 ke klien 4. Tes kirim paket ya. Klik add sample atau video, lalu klik device yang akan mengirim dan menerima paket. Jika berhasil, maka hasilnya akan seperti berikut. Ya, di sini kalau sudah reply from, itu berarti sudah sukses ya. Lalu yang kedua ada tes kirim paket klien 4 ke router dan klien 4 ke klien 1. Ini adalah kalau misalkan sudah successful berarti sudah benar ya. Konfigurasi routing status 2 hop ya. Ini adalah setting interface-nya. Konfigurasi IP dan default gateway jaringan 1. Konfigurasi IP address dan default gateway di PC 0 dan PC 1 dengan cara klik PC atau laptop. Pilih desktop, pilih IP configuration. Lalu kemudian isi setiap IP address dengan default gateway seperti gambar di bawah. Ya, seperti ini. Konfigurasi interface router 0 menggunakan CLI. Konfigurasi ini dilakukan dengan memberi IP pada interface FA0 dan interface FA1 yang nantinya digunakan sebagai default gateway atau 192.168.10.1 dan routingnya 192.168.0.1. Double klik router 0 ya, pilih CLI dan masukkan perintah berikut. Konfigurasi IP address dan default gateway jaringan 2. Konfigurasi IP address dan default gateway di PC 2 dan PC 3 dengan cara klik PC atau laptop, pilih desktop, pilih IP configuration. Kemudian isi setiap IP address dan default gateway seperti gambar di bawah. Seperti ini ya. Konfigurasi interface router 1 menggunakan CLI. Konfigurasi ini dilakukan untuk memberi IP address pada interface FA0 dan interface FA1 yang nantinya digunakan sebagai IP default gateway. Double klik router 1 ya, pilih CLI, masukkan perintah berikut ini. Ya, sudah dimasukkan semua. Langkah routing statik pada masing-masing router, konfigurasi IP router di router 0 ya. Double klik router 0, pilih CLI, isikan perintah berikut. Ya, dimasukkan ini. Konfigurasi IP router di router 1. Double klik router 1, pilih CLI, dan isikan perintah berikut ini. Ya. Lalu lakukan tes konektivitas ya atau ping dengan cara PC 0 ya atau PC 1, PC 0 dan router 0 dan router 1, PC 0 ke router 1, PC 0 ke PC 2, dan PC 0 ke PC 3. Hasilnya sebagai berikut ya. Sudah successful semua ya. Oke, kalau sudah successful semua, ini berarti tandanya sudah berhasil. Ya. Oke, cukup sekian untuk KD 4. Kita lanjut lagi ke KD 5. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.